Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Destiara Putri dengan NIM 25501911144 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yaitu mengenai kajian struktur molekul dan mekanisme reaksi pada sintesis obat sederhana asam mepenamat. Baik, latar belakangnya yaitu dalam ilmu farmasi, pemahaman mengenai struktur kimia suatu senyawa obat merupakan aspek yang sangat fundamental dan mendasar. Hal ini dikarenakan struktur kimia sangat berpengaruh terhadap aktivitas farmakologis, mekanisme kerja, sifat fisiokimia, bioavailabilitas, serta keamanan dalam penggunaan obat tersebut. Setiap senyawa farmasi memiliki gugus fungsi tertentu yang menentukan karakteristik, reaktivitas, dan efektivitas terapeutiknya. Oleh sebab itu, kajian mendalam mengenai identifikasi dan analisis struktur senyawa obat menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan ilmu kimia farmasi. Salah satu senyawa obat yang memiliki peran signifikan dalam dunia medis dan pilihan sebagai objek pembahasan dalam makalah ini adalah asam mepenamat. Senyawa ini tergolong dalam golongan non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID yang penggunaannya sangat luas dalam terapi untuk meredakan nyeri, mengurangi inflamasi atau peradangan, serta menurunkan demam. Dalam praktik keseharian, asamepenamat sering digunakan untuk penanganan kasus dismenor atau nyeri haid, nyeri gigi, nyeri pada otot dan rangka, serta berbagai jenis nyeri ringan hingga sedang lainnya. Luasnya indikasi penggunaan tersebut menjadikan asamepenamat sangat penting untuk dipelajari secara komprehensif, khususnya terkait dengan struktur kimia, gugus fungsi, dan mekanisme reaksi pembentukannya. Selanjutnya, ada struktur kimia. Asamepenamat memiliki struktur molekul yang tersusun atas dua cincin aromatik yang saling terhubung melalui sebuah jembatan atom nitrogen secara lengkap. Struktur ini dapat digambarkan dengan jelas dan menunjukkan posisi setiap atom serta ikatan yang terbentuk. Rumus molekul yang dimiliki oleh asamepenamat adalah C15, H15, dan NO2 dengan berat molekul sekitar 241,3 gram per mol. Susunan atom ini membentuk suatu struktur yang padat dan stabil, di mana gugus-gugus fungsional terpasang pada posisi yang spesifik yang menentukan karakteristik senyawa tersebut. Dan di sini ada gambar struktur kimianya. Selanjutnya yaitu identifikasi gugus fungsi. Dalam struktur molekul asam mepenamat dapat diidentifikasi beberapa jenis gugus fungsi yang memiliki peran penting dalam menentukan sifat fisik dan kimiawinya. Gugus-gugus tersebut antara lain adalah yang pertama yaitu gugus asam karboksilat, COOH. Terletak pada salah satu cincin benzen, gugus ini memberikan sifat asam lemah pada senyawa karena mampu melepaskan ion hidrogen H+ dan sangat berperan dalam mekanisme kerja farmakologi serta interaksi dengan pelarut polar. Yang kedua yaitu gugus amina sekunder NH, berfungsi sebagai jembatan penghubung antara kedua cincin aromatik atom nitrogen pada gugus ini memiliki pasangan elektron bebas sehingga bersifat basa lemah dan mampu membentuk ikatan hidrogen dan berperan aktif dalam reaksi kimia serta stabilitas molekul. Yang ketiga yaitu gugus alkil metil CH3. Terdapat dua buah gugus metil yang terikat pada posisi orto dan meta pada salah satu cincin aromatik. Gugus ini bersifat nonpolar, yaitu memberikan efek sterik atau halangan ruang. Selanjutnya yaitu yang keempat ada kerangka hidrokarbon aromatik atau cincin benzen. Dua unit cincin benzen yang membentuk tulang punggung struktur. Keberadaan sistem ikatan rangkap berkonjugasi memberikan kestabilan resonansi yang sangat tinggi dan meningkat sifat lipofilik obatnya. Selanjutnya yaitu analisis struktur. Yang pertama ada hibridasi atom penyusun. Pada molekul asam mepenamat, atom karbon yang terdapat pada cincin aromatik dan atom karbon pada gugus karbonil
CO mengalami hibridasi sp2. Sementara itu, atom nitrogen pada gugus amina sekunder memiliki karakter hibridasi sp2 akibat adanya delokalisasi pasangan elektron bebas dengan sistem aromatik di sekitarnya. Yang kedua yaitu jenis ikatan kimia. Struktur asal mepenama terdiri atas dua jenis ikatan kovalen, yaitu ikatan sigma dan ikatan pi. Ikatan sigma terdapat pada seluruh ikatan tunggal seperti C, 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 H, C, N, CO, dan OH yang membentuk kerangka utama molekul. Selanjutnya ada kepolaran molekul. Mengenai kepolaran, molekul asam mepenama tergolong sebagai molekul yang bersifat semipolar. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar pada bagian tertentu. Selanjutnya yaitu ada hubungan struktur dan sifat. Nah, struktur kimia asam mepenamat yaitu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sifat fisika dan kimianya. Keberadaan gugus asam karboksilat yaitu COOH dan gugus amina sekunder NH dan gugus metil CH3 serta dua cincin aromatik yang menyebabkan senyawa ini memiliki karakteristik larutan, interaksi antar molekul, dan stabilitas yang khas. Hubungan antara struktur dan sifat tersebut berperan penting dalam menentukan aktivitas farmakologis, absorpsi, distribusi, serta efektivitas asam mefenamat sebagai obat antiinflamasi non steroid. Selanjutnya itu ada interaksi antar molekul yang terdapat yaitu ikatan hidrogen yang kuat yang terbentuk antar gugus karboksilat dan amina yang dapat membentuk struktur dimer pada bentuk kristalnya serta interaksi hidrofobik yang kuat antar bagian cincin benzen eh, disertai gaya van der Waals. Kombinasi interaksi ini menyebabkan senyawa memiliki titik leleh yang relatif tinggi dan berwujud kristal padat yang stabil. Selanjutnya ada kelarutan. Berdasarkan Farmakope Indonesia, asam mepenamat larut dalam larutan alkali hidroksida, agak sukar larut dalam kloroform, sukar larut dalam etanol dan metanol, serta praktis tidak larut dalam air. Selanjutnya ada stabilitas, yaitu ditinjau dari segi stabilitas, struktur asam mepenama tergolong cukup stabil pada kondisi penyimpanan normal karena adanya sistem resonansi pada cincin aromatik yang membentuk dan menstabilkan energi molekul. Selanjutnya yaitu jalur sintesis. Sintesis senyawa asam mepenamat secara kimiawi dilakukan melalui reaksi penggabungan antara senyawa awal berupa asam klorobenzoat dengan senyawa 2,3-dimetillanilin. Pada reaksi ini terjadi pembentukan ikatan karbon nitrogen CN yang menghasilkan senyawa asam mepenamat sebagai produk utama. Reaksi ini tidak dapat berlangsung secara spontan, melainkan memerlukan bantuan beberapa zat tambahan serta kondisi lingkungan reaksi yang spesifik agar proses pembentukan produk dapat berjalan dengan sempurna dan menghasilkan rendemen yang maksimal. Di sini juga ada gambarnya, yaitu gambar jalur sintesis asam mepenamat. Di sini ada asam oklorobenzoat 2,3-dimetilit tilanilin dan asam mepenamat. Selanjutnya, yaitu ada mekanisme reaksi dengan gambar skema mekanisme reaksi sintesis asam mepenamat, yaitu ini ya. Selanjutnya yaitu efisiensi reaksi. Efisiensi sintesis asam mepenamat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, pelarut, katalis, dan struktur reaktan. Penggunaan katalis CuL dan basa K2CO3 membantu meningkatkan laju pembentukan ikatan karbon nitrogen sehingga reaksi berlangsung lebih efektif. Namun, adanya dua gugus metil pada 2,3 dimetilinalil pada 2,3 dimetilanilin dapat menimbulkan hambatan sterik yang sedikit mengurangi kemudahan pembentukan produk. Oleh karena itu, pengendalian kondisi reaksi yang tepat diperlukan untuk memperoleh rendemen yang optimal. Adapun kemungkinan perbaikan proses yaitu efisiensi sintesis asam mepenamat dapat ditingkatkan melalui optimasi kondisi reaksi seperti pengaturan suhu, waktu reaksi, dan konsentrasi katalis yang digunakan. Selain itu, penggunaan metode sintesis yang lebih modern dan ramah lingkungan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan rendemen serta mengurangi pembentukan produk samping dengan perbaikan kondisi proses. Diharapkan sintesis asam mepenamat dapat berlangsung lebih efektif dan menghasilkan produk dengan kemurnian
yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang saya teliti dengan kelompok saya, yaitu hasil analisisnya struktur molekul yang telah dilakukan terhadap senyawa asam mepenamat dapat disimpulkan dalam beberapa hal penting sebagai berikut. Secara struktural, asam mepenamat memiliki rumus molekul C15H15NO2 dengan kerangka dasar berupa dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh gugus amina sekunder serta memiliki gugus fungsi penting lainnya yaitu gugus karboksilat dan gugus metil. Analisis ikatan menunjukkan adanya kombinasi ikatan sigma yang kuat sebagai dasar utama struktur dan ikatan pi yang terdelokalisasi pada sistem aromatik memberikan kestabilan yang tinggi. Atom karbon pada cincin aromatik dan karbonil mengalami hibridasi sp2, sedangkan pada gugus metil mengalami hibridasi sp3, sehingga membentuk geometri molekul yang spesifik dan planar pada bagian aromatik. Mengenai stereokimia, senyawa ini tidak memiliki atom karbon kiral sehingga tidak memiliki isomer optik maupun konfigurasi RS dan hanya terdapat pada satu bentuk struktur tunggal yang aktif secara farmakologis. Hubungan struktur dengan sifat menunjukkan bahwa asam mepenamat bersifat semipolar dengan dominasi sifat hidrofobik yang menyebabkan kelarutan rendah dalam air namun permeabilitas tinggi serta memiliki interaksi antar molekul berupa ikatan hidrogen dan gaya van der Waals yang mempengaruhi wujud fisik dan stabilitasnya. Secara keseluruhan, susunan struktur kimia ini sangat menentukan karakteristik psikokimia dan mekanisme kerja asam mepenamat sebagai obat anti-inflamasi nonsteroid yang bekerja melalui penghambatan enzim siklooksigenase. Di sini ada daftar pustakanya atau rujukannya. Selanjutnya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.